kepada manusia. Rizki milik Allah, and I ask him. Aku kesini tidak cari uang. Jangan ngomong rizki di depan saya. Serius. Hei panitia, bayar berapa kamu ke saya? Hei berapa ke saya? Berapa duitmu untuk bisa bayar saya? Emang berapa duitmu? Emang berapa tarif saya? Emang ada ilmu baru kayak ilmu saya? Emang ada yang tidak orisinil dari omongan saya? Itu semua dari Allah dan aku tidak menjual kepada manusia. Mas, saya sangat sabar. Tapi kalau aku bilang kapitalis, sedang mencari rezeki, ngamen sama kiai supaya dapat duit, itu carut, Mas. Anda pilih pistol, Anda pilih celurit, Anda pilih sandet, Anda pilih apa saja. Tak kasih tahu weton saya untuk nyandet saya. Anda orang Kalimantan, Anda orang kuat. Saya sudah masuk ke suku-suku Dayak di mana-mana. Jangan ngomong soal dunia untuk mengejek saya. Dunia kecil bagi saya. Saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Universitas Utara. Kerja saya sekali-sekali mengajar, setelah itu sekali-kali mahasiswa saya ajar. Ya. Pertama, saya jadi untuk Mbak Novia dan Mas MH ya. Saya pikir kalau menyanyi berdiri Mbak tadi kan tidak bisa ya Pak, cuma karena tidak hafal saja kan. Gitu ya. Jadi menyanyi boleh saja kan, bukan kita ya kalau berdiri. Tapi karena tidak hafal saja kan supaya dekat kan. Nah, itu. Kedua, saya tidak setuju kalau tadi agak mencela terhadap profesi orang yang apa SK biasa saja lah, itu rezekinya di situ. Nah, apa tidak kebagian ini? Dia mencela, tidak boleh gitu ya. Nah itu jadi kalau tidak ada di situ rezekinya, kita bisa mengganti bapak-bapak ini kan. Nah biasa saja rezeki lah. Bapak juga malam ini dapat rezeki kira-kira. Nah kemudian yang ketiga, ya. Ini tadi saya ingin memberikan dua ini Mas, tadi perjanjian. Nah, ini pemberian bukan pertanyaan Pak. Oke. Ini pemberian ini novel terbaru saya. Jadi siapapun sini jangan mengaku setan kalau belum membaca buku saya ini. Ya. Jadi judulnya Kerajaan Setan dan Jagat Indonesia. Itu saja demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi sahabat kita dari Banjarmasin ada menyebut Mbak Novia, maka saya peluangnya untuk berhak respon. Terima kasih malam Pak Sabri. Pak Sabri ya, Pak Sabhan Sabri Syukur. Saya kagum sama sampean sama jenengan, soalnya tadi saya nyanyi sekian banyak, beliau sangat memperhatikan dan beliau sangat pandai memperhatikan kelemahan orang lain. Nanti Pak, saya kagum karena Pak Sabri ini pandai sekali melihat kelemahan orang lain. Karena memang saya tidak berdiri dan saya tidak hafal. Nomor satu mungkin saya bisa menjelaskan. Memang saya tidak hafal dan saya rasa saya tidak punya harus untuk menghafal karena ini bukan lagu saya. Satu, nomor dua, saya hadir di sini dengan kesepakatan bersama teman-teman Kiai Kanjeng bahwa ini tidak ada hubungannya dengan eksistensi, tidak ada hubungannya dengan profesionalitas. Mungkin Pak Sabri tahu, Pak Sabri tahu saya boleh jadi penyanyi, tapi saya datang ke sini tidak ada hubungan dengan profesionalitas, tapi karena yuk bareng-bareng kita datang ke tempat untuk berbuat apapun, yang penting itu baik. Dan nomor dua, kenapa saya nggak berdiri? Nyun sewu, saya perempuan, di depan saya, di bawah banyak anak-anak, juga banyak orang-orang tua di depan saya, di belakang saya bapak-bapak Kiai Kanjeng yang saya hormati. Sungkan Pak kalau orang, saya merasa apa ya, sungkan begitu kalau saya harus berdiri membelakangi mereka. Itu saja alasannya. Oke.
Yang kemudian yang saya terima kasih bukunya, insya Allah akan saya baca, dan pasti jangan khawatir, hanya yang baik-baik yang saya ingat dari buku ini. Teman kita dari Banjarmasin, soal Mbak Fia sudah, saya tadi ikut mencela Yes gitu. Saya ini semakin tua, orang itu semakin pintar mencari kesalahannya sendiri dan semakin pandai menemukan kebaikan orang lain. Itulah tanda local wisdom. Ya, oke. Jadi gini, Ari Ginanjar ketika dia mau menerbitkan buku ESQ itu draftnya dibawa ke saya dulu. Ari Ginanjar itu anak saya. Oke, dan saya ikut menganggukkan kepala, oke, apa kamu terbitkan. Meskipun saya tidak tahu bahwa dia punya plan bikin ESQ di mana-mana dengan nangis-nangis itu. Dan itu saya emang pernah mempersoalkan, saya tidak ada masalah, tadi kan cuma cerita dia ke Dignas, telepon segala macam. Jadi saya tidak ada masalah dengan itu. Yang saya menjadi masalah adalah Anda mengkait-kaitkan dengan Rizky. Kalau ini tidak sudah di akhir acara dan kalau itu Anda ucapkan tadi, saya senang sekali. Saya akan langsung keluar. Dan saya tidak pernah tanya dia, di zaman Soeharto yang kayak gitu kejamnya, itu saya tabrak semua. Saya kejar-kejaran sama tentara, sama polisi semua. Dan saya sendirian, tidak ada masalah. Saya menghentikan perang suku, saya menghentikan tawur, di Mandar, di Jember, di mana lagi nih? Di Sanggau, saya hentikan itu pertarungan Madura lawan Raya. Saya hentikan, saya terjun ke sana. Di Malaysia, 300 orang tawur, saya terjun ke tengah-tengah tawur itu. Ya, saya tidak cari rizki kepada manusia. Rizki milik Allah, and I ask him. Aku kesini tidak cari uang. Jangan ngomong rizki di depan saya. Hei panitia, bayar berapa kamu ke saya? Bayar berapa ke saya? Berapa duitmu untuk bisa bayar saya? Emang berapa duitmu? Emang berapa tarif saya? Emang ada ilmu baru kayak ilmu saya? Emang ada yang tidak orisinil dari omongan saya? Itu semua dari Allah dan aku tidak menjual kepada manusia. Mas, saya sangat sabar. Tapi kalau aku bilang kapitalis sedang mencari rezeki, ngamen sama kiai supaya dapat duit, itu carut, Mas. Anda pilih pistol, Anda pilih celurit, Anda pilih sandet, Anda pilih apa saja. Tak kasih tahu weton saya untuk kandidat saya. Anda orang Kalimantan, Anda orang kuat. Saya sudah masuk ke suku-suku Dayak di mana-mana. Jangan ngomong soal dunia untuk mengejek saya. Dunia kecil bagi saya. Aku khalifatullah fil ard, bukan ard khalifatullah alayya. Yang tak teruskan jadi Imam Khomeini ini saya. Untung di Jawa Tengah nih, di Surabaya tak tambah cok. Mas, kok Anda dari Kalimantan, kok sudah kita berselawatan dengan Ajice. Kok ke Martapura, kita semua sering ke Martapura. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Kok gitu, kok rajin banget cari kelemahan orang. Ya ayyuhar-rajuna min musyafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin al-Rufir Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf ya Mas ya, mestinya Anda menawarkan itu kepada saya gitu ya. Oke, sebentar saya harus menjawab. Oke, saya kasih waktu sedikit, silakan. Novel mana? Terima kasih atas kesempatan ini. Saya mengira tadi Mas MA glorious, bukan serius lagi. Ya, ternyata setengah serius. Gitu ya.
Belum paham Mas. Saya mengira 2 rius itu lebih dari serius, ternyata setengah rius. Tapi saya minta maaf kalau saya memang ini ya tidak tahu kalau ilmu Mas jauh lebih tinggi dari saya itu. Jadi saya memang belajar dari Mas, dari buku-buku Mas. Makanya saya langsung ingin datang sampai akhir. Jadi sekali lagi mohon pinang muda berangkat-rangkat, pinang tua berlulu. Kepada yang muda saya mohon maaf, kepada yang tua saya mohon ampun. Mas, saya tadi sangat serius, bukan setengah serius. Tapi kalau saya membentak-bentak, karena di sampingku ada dosen drama. Jadi kalau orang teater itu begitu, saudara-saudara. Apa yang menyebabkan aku bunuh teater itu, Mas? Banjarmasin kurang hidup teater. Ini teater, acting, Mas. Jangan mengharapkan aku marah, karena amarah sudah aku taklukkan sejak aku kecil.